الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada pertemuan yang ke-9, melanjutkan dari rangkaian cerita mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada anak cucu Adam. Maka pada saat ini kita masuk pada pertemuan yang ke-9, yaitu satu pertemuan yang sangat penting. Inilah yang akan menunjukkan hakikat dakwah para nabi dan rasul. Dan ini pula yang harus diteruskan oleh para pengikut nabi dan rasul, yaitu para ulama. Dan pertemuan ke-9 ini kita kasih judul perjalanan beberapa nabi dan rasul dalam rangka mengembalikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ke-8 kita telah berbicara bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, kenapa Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membacakan bagaimana Allah mengutus para nabi dan rasul. Tujuannya sama, mengembalikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak untuk diibadahi dan hak untuk ditauhidkan. Dua hak itulah yang telah direbut oleh manusia-manusia yang telah terbius oleh godaan syaitan, sehingga mereka memalingkan hak penyembahan diri dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun kita lihat hak menunggalkan Allah Subhanahu wa taala telah berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan mengutip bahwa ternyata para nabi dan rasul itu memang dipilih dan disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik, baik dari segi ruhiyahnya, jasadianya, akliyahnya, dan juga tentang hal-hal yang lain. Mari kita bacakan ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-75. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah berfirman, Allah telah memilih, menyaring utusan-utusannya
dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Ya. Perhatikan kalimat Allahu yastafi. Allah itu kalau kita i'rab, dia isim di awal kalimat berkedudukan sebagai mubtada. Ya. Nanti kalau ada mubtada dia minta khobarnya, maka yastafi dan seterusnya itu adalah khobar daripada Allah. Artinya khobar itu yang akan menjelaskan daripada mubtada. Jadi isim yang menjelaskan mubtada itu disebutnya khobar. Nah, apa sih kalimat yastafi itu? Kita lihat sedikit dulu. Kita lihat tafsir mufradatnya. Apa makna kalimat Allahu yastafi? Kalimat yastafi itu muncul dari kata sofa, yasfu, sufaan. Kalau orang Arab berkata sofa say'a bimisfatin, artinya dia telah menyaring sesuatu dengan alat penyaring. Ya. Jadi memang para nabi dan rasul baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan malaikat itu orang-orang yang memang terpilih. Dan yang memilihnya tidak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti manusia yang terbaik. Makanya budaya manusia terbaik itu budaya yang harus kita ikuti. Ya. Nah, kemudian dia masuk ke wazan ifta'ala yafta'ilu. Ini sedikit pengetahuan. Sehingga menjadi istafa yastafi. Karena fa'ul fi'il dimulai dengan huruf shad, maka huruf ta dari wazan ifta'ala itu harus dirubah menjadi to. Ini memang kaidah gaya bahasa orang Arab. Ya, karena ini berbahasa Arab, ya kita ikuti saja aturan main dalam bahasa Arab. Sehingga menjadi istofa yastafi. Ya, yastafi. Artinya apa? Allahu yastafi, Allah lah yang menyaring, memilih, menyeleksi. Siapa yang Allah seleksi? Utusan-utusannya. Dari mana? Dari kalangan manusia dan malaikat. Mereka lah orang yang terbaik di kalangan manusia, makhluk yang terbaik di kalangan para malaikat. Kalau tidak akan dijadikan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi saya mengingatkan, yang memilih itu adalah yang menciptakan. Artinya dia lebih tahu siapa yang terbaik. Kalau kita kan mungkin melalui fit and proper test, ternyata gagal. Kalau Allah tidak, Allah tahu siapa manusia yang terbaik, maka Allah angkat menjadi Rasul. Ya. Kemudian kita baca. Kalau itu ada i'rabnya, nanti kita belajar sedikit bagaimana cara meng'irabnya tadi. Kalau Allah itu disebutnya lafzul jalalati, mubtada marfu'un li ta'zimi bidomati. Ya, dan seterusnya kita lewat dulu itu. Kita masuk ke tafsirnya saja. Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penjelasan, yukhbiru ta'ala annahu yakhtaru minal malaikati rusulan fima yasha'u man sara'ahu wa qadarahu minan nasi liiblagi risalatihi. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia memilih beberapa utusannya di antara para malaikat untuk menyampaikan apa yang dikehendakinya berupa syariat dan ketentuannya, serta memilih utusan di antara manusia untuk menyampaikan risalah. Itulah makna Allahu yastafi. Jadi tidak sembarangan yang dipilih Allah. Dan ternyata memang di dalam track recordnya kita bisa melihat bagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, track recordnya sangat indah, baik dari segi nasab
maupun dari segi keamanahannya. Maka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusan. Logika yang dipakai, kalau orang terbaik yang dipilih, seharusnya kan no problem. Kenapa no problem? Ya karena memang udah orang yang terbaik. Tetapi kita kembali kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita turun ke dunia ini tidak dengan bersendirian, tetapi ditemani oleh musuh abadi, yaitu yang disebut iblis laknatullah alaihi. Dan dialah yang membuat manusia yang tadi akalnya sehat menjadi tidak sehat dengan berbagai macam intriknya. Kita lewat dulu. Kemudian di situ dikatakan innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksudnya kata Ibnu Katsir, sami'un li aqwali ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan setiap perkataan-perkataan, pembicaraan-pembicaraan dari hamba-hambanya. Apapun yang kita bicarakan, Allah mendengar, direkap, dan nanti di yaumil akhir akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik kaulnya daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah? Bukan mengajak ke yang lain, tapi mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dikatakan basirun bihim, ya. Kemudian Maha melihat hamba-hambanya, ya. Kemudian di situ dikatakan, ya, basirun bihim alaihim bima yastahiqu dzalika minhum kama qala ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu di dalam surah Al-An'am ayat 124, yaitu mendengar seluruh perkataan hamba-hambanya serta Maha melihat mereka, lagi mengetahui di antara mereka yang berhak menerima hal tersebut, sebagaimana Dia Allah Ta'ala berfirman, Allah mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Nah, jadi ini yang perlu menjadi catatan bagi kita. Para nabi dan rasul itu adalah orang terpilih dan diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat aneh kalau ada orang mengangkat dirinya jadi nabi dengan mengatakan mimpi, dengan mengatakan Jibril turun, ya. Padahal track recordnya di kalangan umat tidak memuaskan. Sangat penting. Kemudian wa qauluhu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Firman Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan semuanya. Maksudnya adalah ya'lamu ma yaf'alu bi risalihi bi rusulihi fima arsalahum bihi fala yakhfa alaihi min umurihim syai'un wa huwa subhanahu raqibun alaihim syahidun ala ma yuqalu lahum hafizun lahum nasirun li janabihim, ya. Maksudnya kata Ibnu Katsir, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh para rasulnya tentang risalah yang mereka emban. Tidak ada suatu pun perkara yang tersembunyi, karena Dia Maha mengawasi mereka serta menyaksikan apa yang dikatakan mereka serta menolong dan memelihara mereka. Karena logikanya kalau sudah diangkat pasti dikasih jaminan, ya. Jaminan dipelihara untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat bahwa tugas para nabi dan rasul itu setelah diangkat,
maka dia disuruh menyampaikan risalah. Sebatas hanya menyampaikan, dan dia tidak boleh menambahkan dan mengurangi daripada risalah. Kalau dia menambah dan mengurangi risalah, berarti dia gagal menjadi utusan. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Perhatikan ayat ini. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Jadi tugas para nabi dan rasul itu hanya menyampaikan, datang dari langit A, ya A. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada improvisasi. Karena kalau misalkan dia A datang dari langit, kemudian para nabi dan rasul menambah menjadi A plus ataupun A minus, maka dalam surat Al-Haqqah Allah mengingatkan, kami potong urat jantungnya. Itu kalau para nabi dan rasul menambah dan mengurangi risalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca di dalam surat Al-Haqqah, kami potong urat jantung. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang yang berani menambah, yang seharusnya tetap murni sebagaimana datang dari Allah, terus turun ke Rasul, dan akhirnya diterima oleh kita melalui beberapa tahapan. Kemudian kita lihat maknanya itu. Ayat ini Allah tadi berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Perhatikan kalimat balligh ma unzila ilaika, sampaikan olehmu apa-apa yang diturunkan kepadamu mir rabbika, dari Rabbmu. Perhatikan, Nabi tidak pernah membuat sesuatu apapun yang mengatasnamakan ibadah. Nabi hanya sekedar menyampaikan wahyu. Kita ambil contoh. Kita buka di dalam kitab Syarah Ibnu Hisam. Perhatikan di dalam bab Ta'limul Jibril ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-wudu'a was-salata. Malaikat Jibril mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara wudu dan salat. Artinya Nabi tidak pernah membuat bagaimana tata cara wudu. Dan Nabi tidak pernah membuat bagaimana tata cara sholat. Ini harus diketahui. Saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bolak-balik turun dari langit satu, langit dua, dan seterusnya. Di dalam hadis yang panjang itu, akhirnya ditetapkanlah bahwa umat Muhammad mendapatkan tugas, mendapatkan perintah untuk sholat sehari semalam 5 waktu. Cuma itu perintahnya, tidak detil bagaimana tata cara sholat. Akhirnya Nabi diturunkan pada waktu subuh. Nabi masuk masjid, cuma mengabarkan kepada para sahabat bahwa perintah sholat telah datang. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, di dalam bab waktu-waktu sholat, ketika waktu lohor datang, waktu zuhur datang, Jibril turun. Kemudian kata Jibril, Muhammad, sekarang saatnya sholat duhur. Kemudian Muhammad melihat tata cara sholat Jibril. Kemudian para sahabat di belakang Muhammad. Artinya mulai dari takbir sampai salam itu bikinan siapa? Bukan bikinan Muhammad. Itu dicontoh dari Jibril. Pertanyaannya, Jibril dari siapa? Jibril itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar, barang siapa yang sholatnya tidak sesuai dengan Muhammad, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," maka sholatnya tidak sesuai dengan Jibril.
Kalau sholatnya tidak sesuai dengan Jibril, berarti tidak sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sholat seperti ini diterima? Perhatikan, maka harus apik dalam urusan ibadah. Jangan hanya mengandalkan niat baik. Ya cek orang Sunda ada gitu piraku mainnya orang ke niat nasai. Nah, itu jadi masalah. Harus ada standarisasi. Kita lihat ini ya, bagaimana tata cara wudhu tadi. Kita lihat. Qala Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian orang berilmu berkata kepadaku ketika untuk pertama kalinya solat diwajibkan kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril datang kepada beliau ketika itu beliau sedang berada di atas gunung Makkah. Malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW, kemudian ia menghentakkan tumitnya dan dari lembah tersebut memancarlah mata air. Kemudian malaikat Jibril berwudu. Sedang Rasulullah SAW melihatnya untuk memperhatikan kepada beliau cara bersuci untuk sholat. Kemudian beliau berwudu seperti malaikat Jibril berwudu. Summa tawaddoa Rasulullah SAW kama ra'a Jibrila tawaddoa. Jelas kan? Jadi jelas. Nabi itu hanya sekedar untuk utusan. Maka firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Jadi tidak ada satupun yang dia buat. Dia hanya menunggu komando. Hanya orang yang dipilih dan diseleksi dari manusia yang paling baik, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan. Ya sudah jelas. Kalau dilihat IQ-nya justru kalau dibandingkan juga termasuk yang paling baik. Nah, kalau misalkan Rasul IQ-nya rada tulalit kan jadi masalah. Makanya Allah berfirman, Allahu yastofi. Allah yang memilih menyaring. Jadi apalagi Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Muhammad. Maka kerjaan kita hanya ikut di belakang. Kemudian kita lihat, perhatikan ini. Aisyah berkata, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an wa qala Muhammadun katama syai'an. Kemudian kata Aisyah berkata di dalam hadis yang lain juga, di situ dikatakan man haddatsaka anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam katama syai'an minal wahyi fala tusaddiqhu. Innallaha ta'ala yaqulu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ya, kata Aisyah ini ada dua hadis ya. Siapa saja yang menceritakan kepadamu bahwa Nabi SAW menyembunyikan sesuatu dari wahyu sehingga ada yang tidak disampaikan, sehingga ada yang ketinggalan, maka kata Aisyah, janganlah kamu mempercayainya, sebab Allah telah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikanlah yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jika kamu tidak mengerjakan atau tidak kau sampaikan risalah dan seterusnya. Artinya kata Aisyah tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan satu bagian pun dalam urusan ibadah. Artinya dari A to Z, A sampai Z-nya sudah sempurna. Sehingga Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurna. Artinya tidak ada lagi sebenarnya celah kita untuk menambah lagi
urusan-urusan yang bersifat ibadah, karena semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tugas kita hanya mengikutinya saja, hanya ikuti saja, karena kita ini adalah pengikut, bukan yang diikuti. Kadang-kadang cara berpikir kita agak aneh, kita ini merasa yang jadi diikuti, padahal kita ini umat Muhammad, artinya pengikut Muhammad, ya ikut sajalah bagaimana apa yang disampaikan oleh Muhammad. Perhatikan hadis yang lain ya. Nabi SAW bersabda yang pernah dalam satu khutbah, ini di dalam khutbah ketika haji wada. Nabi itu tidak banyak berhajinya, cuma satu kali seumur hidupnya ya. Beliau bersabda, bukankah sekarang ini hari nahar? Kami menjawab benar. Beliau bertanya lagi, bulan apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sejenak beliau terdiam lagi sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamakan yang bukan dengan namanya yang sudah kami kenal. Beliau bersabda, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab benar. Kemudian beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sejenak beliau kembali terdiam, sehingga sekali lagi kami pun menduga bahwa beliau akan menamakannya bukan dengan nama yang sudah kami kenal. Beliau bersabda, bukankah ini negeri haram? Kami menjawab benar. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan negeri kalian ini, hingga hari kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Kemudian Nabi bersabda ini, perhatikan ini ya. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, ala hal balagtu, ala hal balagtu. Beliau bersabda, bukankah aku telah menyampaikan? Artinya semuanya sudah aku sampaikan kepada kalian, tidak ada yang aku sembunyikan. Kemudian para sahabat berkata, ya, sudah engkau sampaikan. Kemudian beliau melanjutkan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, aku telah menyampaikan. Allahumma syhad, Allahumma syhad, aku telah menyampaikan. Sempurna agama, semuanya setelah disampaikan. Maka tugas kita tidak lain dan tidak bukan, karena sudah sempurna, kita hanya mengikuti jalan-jalan yang telah ditapaki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat kembali lagi diutusnya para nabi dan rasul dikarenakan manusia telah melanggar hak Allah, yaitu untuk diibadahi dan tidak disekutukan, tapi justru manusia melanggarnya. Untuk itulah Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan bahwa penyembahan diri itu hanya ditujukan kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Karena dua hak ini dilanggar, Allah mendatangkan para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul kembali manusia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, syaitan datang lagi, mengembalikan lagi mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka menyembah selain Allah. Allah datangkan lagi para nabi dan rasul, bolak-balik, ditutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana hak Allah. Ketika Mu'az bin Jabal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'az bertanya kepada Rasul bertanya kepada Mu'az. Apa katanya? Ya Mu'az, hal tadri haqqallahi 'ala ibadihi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Jadi Mu'az lagi membonceng dengan Rasul. Artinya Mu'az itu sahabat, Rasul ini utusan Allah. Tidak ada jarak, biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Yang istimewanya cuma satu, yang di depan itu utusan Allah. Jadi tidak ada pemisahan. Tidak ada pemisahan. Wah, itu mau Ustaz perlu rada istimewa, kalau mau bertemu agak sulit. Enggak ada. Berdasarkan hadis ini tadi,
jaraknya sangat dekat. Ya. Kemudian Mu'az tadi ditanya, hal tadri haqqallahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadihi 'ala Allah. Mu'az, kamu tahu tidak apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Qultu, Mu'az berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Kemudian ini juga pelajaran saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau kita tidak mengerti urusan syariat, lebih baik diam. Cari dulu landasan yang jelas, baru kita berbicara. Kemudian Nabi bersabda, qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqal ibadi 'ala Allah an la yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an. Perhatikan. Kata Nabi, sesungguhnya hak Allah terhadap hambanya ayya'buduhu, mereka itu harus menghambakan diri kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibadi 'ala Allah an la yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an, dan hak seorang hamba terhadap Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya ketika hamba tadi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi urusan azab tergantung bagaimana hak Allah dilanggar atau tidak dilanggar. Kalau dilanggar pasti azab akan datang. Maka kalau kita gambarkan seperti ini, ada hak hamba, ada hak Allah. Hak Allah yang pertama diibadahi, yang kedua tidak disekutukan. Sedangkan hak hamba tidak akan diazab kalau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengambakan diri kepada Allah. Mari kita lihat daftarnya ini. Dan ternyata beginilah yang terjadi. Setiap nabi dan rasul diutus, maka permasalahan kaum cuma satu, mereka telah menyimpang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka ditimpa azab. Mari kita lihat Nabi Nuh. Nuh diutus untuk kaum Nuh. Permasalahan kaum, mereka penyembahan diri pada orang-orang soleh, sudah kita bahas. Nabi Nuh itu telah mengalihkan ibadah seharusnya hanya kepada Allah, dialihkan beribadah kepada orang-orang soleh. Azab apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nuh? Ditenggelamkan. Silakan baca di dalam surat Nuh ayat ke-25. Ya. Kemudian datang lagi kaum Hud. Kan kalau kita lihat, selesai mereka yang kembali mentauhidkan Allah, mereka diselamatkan melalui kapal. Kemudian ditenggelamkan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikeluarkannya air bah baik dari bumi maupun dari langit. Nah, mereka ini selamat. Tetapi mereka tidak selamat karena setan itu terus akan datang. Akhirnya anak cucu yang tadinya mentauhidkan Allah kembali lagi tidak mentauhidkan Allah. Akhirnya Allah mengutus Hud kepada kaum A. Permasalahannya cuma satu, penyembahan diri kepada selain Allah. Nanti kita baca di dalam surat ke-46 ayat 21. Kemudian akhirnya kaum Hud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan angin yang bergemuruh. Kemudian setelah selesai kaum Hud kembali lagi beribadah kepada Allah, setan datang lagi. Terus menerus setan itu akan datang kepada kita sampai nanti sakratul maut,
setan pun akan datang kepada kita agar kita tidak mampu mengatakan la ilaha illallah. Dibangkitkan lagi oleh Allah kaum saleh, diutus kepada kaum Samud. Ternyata kaum Samud menyembah kepada selain Allah. Akhirnya kaum Samud dihancurkan oleh Allah dengan gempa yang sangat dahsyat. Beres yang selamat itu mentauhidkan Allah, tapi gak beres, datang lagi syaitan. Akhirnya dibangkitkan lagi seorang nabi dan rasul, yaitu Syuaib, diutus kepada kaum Madian. Ternyata kaum Madian menyembah kepada selain Allah. Kemudian akhirnya mereka diazab dengan didatangkan gempa yang sangat dahsyat. Begitupun Ibrahim diutus kepada Raja Namrud. Ternyata mereka pun menyembah kepada selain Allah. Maka Raja Namrud diazab oleh Allah dengan masuknya lalat pemakan daging ke hidung Raja Namrud. Musa diutus kepada Firaun. Kenapa Musa diutus kepada Firaun? Karena Firaun telah mengaku menjadi Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Akhirnya diazab oleh Allah, didatangkan tofan, hutu, belalang, katak, dan pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Isa diutus kepada Bani Israel. Ternyata sama Bani Israel menyembah kepada orang-orang soleh, tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bani Israel diazab di dunia dan di akhirat. Kemudian Muhammad, bangsa Arab dan seluruh umat manusia, dan ternyata permasalahannya sama. Kalau kita lihat nanti, orang Arab itu menyembah kepada berhala, jin, bintang, malaikat, ini dan itu. Maka Allah harus memutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cuma bedanya kalau yang lain diazab, zaman Muhammad kita diperangi saja. Kalau dulu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qatiluhum, perangi mereka agar agama kembali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalur jelas, perang itu ketika dakwah sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu urusan yang paling akhir. Nah, kalau kita lihat, kita ambil contoh, kita lihat ya. Sekarang Nabi Hud alaihissalam, Nabi Nuh sudah pernah kita bahas. Setelah periode kaum Nuh berakhir, maka muncullah kaum berikutnya, yaitu kaum Ad. Dan mereka pun menyembah kepada selain Allah. Maka Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud pun berkata sama seperti Nabi Nuh alaihissalam, untuk mengingatkan kaumnya agar menyembah Allah semata. Nabi Hud berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada Rabb bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Al-A'raf ayat 6. Dan nanti kalau kita membuka Al-Quran, semuanya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Selalu para nabi dan rasul itu berkata, hei kaumku, mengapa engkau menyembah sesuatu selain Allah? Dan itu pun berulang sampai ditutup oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti cuma bedanya di zaman Muhammad itu manusia dibagi dua kelompok. Ada yang disebut ahlul musyrik, ya, ada yang disebut dengan ahlul kitab. Makanya nanti resep untuk mengobati umat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena musyrik mereka menyekutukan Allah, sedangkan ahlul kitab mereka telah menggonta-ganti ajaran agama.
maka dikembalikan lagi pemahaman yang benar, maka dimunculkan obatnya, yaitu disampaikan dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita lihat, tetapi kaumnya menolak untuk menyembah Allah dengan mengatakan, qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Rabb-Rabb kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Karena mereka menolak untuk kembali menuhankan Allah, maka Allah mengazab mereka dengan suara mengguntur, angin bergemuruh, dan mereka pun binasa disebabkan kesombongan mereka sendiri. Perhatikan ayat berikut ini. Fa akhazathumus sayhatu bil haqq faj'alnahum ghutha'an fabu'dan liqaumiz zalimin. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim. Itu kalau tsunami Aceh kecil-kecilan, kalau ini tsunami-nya gede-gedean. Dan mungkin tsunami itu bakal datang kepada kita. Kenapa? Kalaulah manusia sudah lagi tidak mentauhidkan Allah dan mereka tidak lagi menyembah Allah. Karena memang berdasarkan ayat suci yang kita baca, siapapun yang menolak untuk mentauhidkan Allah, menolak untuk beribadah hanya kepada Allah, maka siap-siap untuk menerima azab, baik secara perorangan, kelompok, ataupun mungkin negara. Itu kita lihat. Kemudian dalam ayat yang lain, fa arsalna alaihim rihan sorsoran, sorsoran fi ayamin nahisatin linuziqahum adzabal khizy fil hayatid dunya wal adzabul akhirati akhza wa hum la yunsurun. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sebab mereka tidak diberi pertolongan. Begitupun Nabi Soleh. Kita baca sama, perkataan Nabi Soleh juga sama. Wa ila samuda ahahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Sama, pertanyaannya seperti itu. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rob bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Robmu, dan seterusnya. Jadi Allah menurunkan para nabi dan rasul permasalahan kaum Samud, yaitu pertama, tidak lagi mentauhidkan Allah. Yang kedua, ibadahnya sudah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus kalau kita baca, ditutup oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak ada lagi para nabi dan rasul, karena sudah ditutup dengan datangnya Muhammad. Maka tugas para pewaris nabilah yang akan melanjutkan risalah, yaitu sama dakwanya, mengembalikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapapun yang mengaku pewaris para nabi, dakwah yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Sebagaimana Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Apa kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal? Hai Mu'az, kamu akan mendatangi ahlul kitab. Maka yang pertama sekali yang harus kamu sampaikan kepada mereka, agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi para pewaris para nabi seharusnya dakwanya ya tauhid. Tetapi kalau kita lihat sekarang bagaimana? Justru pendekatannya bukan kepada tauhid dulu, mungkin pendekatannya kepada ekonomi dulu,
kepada ini dan itu, artinya kita menyelisihi para pendahulu kita, para orang-orang terdahulu yang mewarisi para nabi, yaitu mewarisi apa yang disampaikan Muhammad ketika menyampaikan risalah ini, memulai kajiannya dengan tauhid, bukan dengan yang lain. Tetapi aneh, di satu sisi kita mengaku pengikut Muhammad, tetapi kajian Islam itu tidak didekati dari tauhid, tapi dari hal yang lain. Maka perhatikan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghfillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat yang sangat nyata. Dalam ayat suci yang lain di dalam surah Al-Jin, bahwa Allah berfirman, "Wa may yaghfillaha wa rasulah yudkhilhu naran khalidan fiha." Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, kami masukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Begitupun manhajnya. Begitu kita menyelisih manhaj Rasul, maka resikonya adalah sangat besar. Kalau kita tidak cepat kembali ke manhaj yang benar, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat suci Al-Qur'an yang saya bacakan tadi. Makanya kajian yang pertama adalah pahamkan manusia tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Maka para ulama mengingatkan awaluhu ma'rifatullah, yang pertama sekali kenali Allah. Dan itulah dakwah para nabi dan Rasul. Saya sudah bacakan dakwah para nabi dan Rasul itu. Mari kita lihat kaum Samud tadi. Kaum Samud menolak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka berkata kepada Nabi Saleh alaihissalam dengan ungkapan seperti ini. Kaum Samud berkata, qalu ya Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadha, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilaihi murib. Kaum Samud berkata, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Nah, ini kan penyakit yang kemarin yang kita sampaikan, yaitu ketika di zaman Nuh, yaitu penyakitnya mereka taklid kepada nenek moyang. Taklid kepada nenek moyangnya. Sehingga saya sudah sampaikan pada pertemuan yang kemarin, ketika Ibrahim bertanya kepada kaumnya dan kepada bapaknya, apa yang kalian sembah ini? Dengan tegas mereka menjawabkan, wajadna aba'ana, kami temukan bapak-bapak kami. Dalam ayat yang lain, kadzalika yaf'alun, seperti itulah yang mereka kerjakan. Maka Allah mencelah perilaku yang disebut taklid. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lain, sudah kita bahas pada pertemuan yang ke-8. Kemudian sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Telah jelas bahwa kaum Samud menolak untuk menyembah Allah, meskipun telah datang bukti yang nyata dari Allah dengan mengeluarkan onta betina dari batu. Maka akhirnya kaum Nabi Saleh diazab oleh Allah karena kesombongannya tetap menolak menyembah Allah. Walaupun telah datang bukti yang nyata, maka mereka pun ditimpa oleh gempa yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadzathum rajfatu fa asbahu fi darihim jafinin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Dan kalau kita baca Nabi Ibrahim alaihissalam begitu, isqala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna, kan? Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, ma ta'buduna, apa yang kamu sembah. Artinya mereka sudah tidak lagi menyembah Allah. Dan itulah yang diucapkan, yang keluar dari mulut para nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya itu sudah tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah mengutus para nabi dan rasul agar dikembalikan lagi penyembahan diri itu hanya kepada Allah. Kalau menolak, Anda datang. Dan begitu pun terjadi. Maka Ibrahim menjawab, maka kaum Ibrahim menjawab, qalu na'budu asnaman fa nazallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Kenapa? Karena kami dapatkan dari bapak moyang kami dan gitu. Kita ini pengikutnya, ya ikut aja terus. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi Raja Namrud dan mengajak Raja Namrud untuk menyembah Allah. Tetapi ternyata dia menolak. Dan akhirnya Allah datangkan siksa kepada Raja Namrud, yaitu lalat pemakan daging masuk ke dalam hidungnya sehingga dia meninggal dunia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga sama. Kemudian kalau kita lihat nanti Nabi Isa alaihissalam sama permasalahannya. Mereka sudah lagi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya sudah lagi tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Sehingga wajar mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan sejarah para nabi dan rasul. Kalau kita baca akan sangat panjang sekali bacaannya. Anda bisa buka sendiri di dalam buku yang namanya Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul, susunan Imam Ibnu Katsir. Anda bisa lihat bahwa apa yang saya sampaikan adalah intisarinya. Ketika Allah mengutus para nabi dan rasul, cuma satu permasalahannya, kaum itu sudah tidak lagi menghambakan diri kepada Allah, penyembahannya sudah tidak sesuatu lagi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perlu mengutus para nabi dan rasul untuk mengembalikan bahwa penyembah diri hanya kepada Allah dan syariatnya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sudah mengingatkan, musuh abadi kita tidak pernah tinggal diam. Makanya salah satu strategi syaitan untuk menyesatkan umat ini satu caranya, jauhkan mereka dari memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Biarlah mereka paham selain Quran dan As-Sunnah, maka dengan sangat mudah mereka akan disesatkan oleh musuh abadi kita, yaitu iblis dan antek-anteknya laknatullah alaih. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mendatangi majelis-majelis ta'lim, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-9 ini. Insya Allah nanti kita akan mulai masuk bagaimana, kenapa Nabi SAW diutus. Ini sangat menarik. Nanti disitulah mulai kajian kita. Kita akan masuk ke pembahasan yang terstruktur. Setelah sejarahnya kita temukan, benang merahnya sudah kita tarik. Nanti kalau kita lihat, Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah memberikan kejelasan mengapa Muhammad diutus. Karena kata Imam Syafi'i pada saat itu, manusia pada saat itu terdiri dari dua kelompok, yaitu ahlul musyrik, mereka pelaku kemusyrikan, dan yang disebut yang kedua ahlul kitab. Ahlul kitab ini telah menggonta-ganti ajaran yang disyariatkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul. Kemudian kalau ahlul musyrik ini, mereka beribadah berdasarkan niat baik, berdasarkan prasangka baik. Akhirnya obatnya cuma satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para nabi dan rasul itu kan diutus untuk mengembalikan Allah kepada Allah. Nah, wujudnya saat ini, zaman sekarang, apakah sekularisme bagian dari tidak mengembalikan Allah? Ya. Atau ateisme misalnya, ada yang sebenarnya tidak mengubah apapun, jadi kan mengubah sesuatu yang dibutuhkan. Kalau ini nggak mengubah sama sekali kan? Nah, apakah itu juga melanggar Allah? Waalaikumsalam. Ya sudah jelas, itu pun hak Allah mereka langgar. Ya.
Kenapa? Karena mereka telah menentukan syariat sendiri. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmul jahiliyati yabghun?" Apa hukum jahiliyah yang kamu inginkan? Artinya di luar syariat Islam itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah hukum jahiliyah. Nah, cuma kan yang namanya dakwah itu ada proses. Tidak boleh langsung menghukumi seseorang sebelum dakwah itu datang. Sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang benar. Nanti kita lihat, kan kalau ada aksi ada reaksi. Ya, itu. Jadi sudah jelas betul yang dikatakan Pak Nasir tadi. Jadi artinya maupun sekuler namanya ini dan itu adalah hukum-hukum jahiliyah. Dan hukum-hukum jahiliyah itu pada akhirnya nanti kalau kita pakai justru akan membuat diri kita hancur binasa. Ya, itu. Oke. Ada yang lain selain? Ustaz, nyangkut yang dijelaskan tadi Ustaz, itu penting nggak buat kita membedakan antara azab dan cobaan Ustaz? Ya. Jadi seperti ya, tadi yang dijelaskan Ustaz, biasanya kaum yang menolak hak-hak Allah itu diazab dengan bencana alam banyak gitu Ustaz. Nah, selama ini yang saya pahami azab itu datang biasanya berbentuk bencana alam. Kalau cobaan itu biasanya berbentuk akibat dari apa yang kita lakukan. Ya. Nah, untuk kasus seperti tsunami Aceh gitu, itu penting nggak buat kita menentukan itu azab atau cobaan gitu? Ya, saya sudah sampaikan beda antara musibah dan cobaan. Jadi musibah yang azab itu misalnya masuk dalam kategori itu. Yang disebut dengan musibah itu ketika hak Allah kita langgar. Hak dalam tauhidnya, hak dalam mengikuti Nabi dan para Rasulnya. Kemudian dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, ini semuanya akan ditimpa musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, mereka akan ditimpa azab. Itu kan jalannya. Jadi menyalahi perintahnya itu yang mana? Ya mempersekutukan, kemudian menambah mengurangi ajaran agama yang sudah sempurna, kemudian yang ketiga melakukan dosa besar, kemudian yang keempat dosa kecil. Ini pasti kena musibah. Musibah itu untuk apa? La'allahum yarji'una, agar mereka mau mengevaluasi dan akhirnya mereka kembali kepada jalan yang benar. Tetapi tidak langsung dengan musibah. Dalam ayat yang lain tidaklah kami menimpakan azab kepada satu kaum hatta nab'atha rasulah, kecuali kami sudah menurunkan para nabi dan rasul, memberikan hujah, argumentasi ini dan itu. Enggak ujung-ujung. Jadi makanya dakwah itu penting supaya mereka kembali kepada jalan yang ketika mereka membangkang, menolak, pada saat itulah azab itu akan datang. Itu apa bisa diartikan semakin mereka jauh dari melaksanakan hak Allah, makin jauh makin dekat azab kepada mereka. Ya. Kalau untuk kasus seperti itu, katakanlah misalkan saya menganalogikan antara Aceh dengan Jakarta gitu. Ya. Rasanya maaf, tapi rasanya mungkin lebih benar, tapi rasanya Jakarta lebih pantas gitu kalau dibanding dengan Aceh gitu. Ya kembali lagi kita tidak tahu kan soal itu hitungannya Allah yang menghitungnya. Tapi yang jelas kesimpulannya cuma satu, orang itu sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya mungkin masa sih orang yang kelihatannya baik-baik kok ditimpa azab, kita kan tidak tahu. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada satu bab di mana Imam Bukhari menyusun satu bab, tidak boleh mengatakan seseorang itu syahid, mati syahid. Dan di situ Imam Bukhari mengutip sebuah hadis ketika ada seorang sahabat yang pada saat itu ikut berperang bersama Rasul, sehingga orang-orang berdecak kagum. Berbayang pasti matinya syahid, ya malah pasti surga lah. Kata Nabi, dia masuk neraka. Kemudian sahabat yang lain berkata, yang benar. Akhirnya dia ikuti sahabat tadi. Dan ternyata memang
ketika mau meninggal dunianya dia nggak kuat karena luka-luka yang banyak, akhirnya dia bunuh diri. Makanya seperti tadi kita tidak bisa membandingkan Aceh dengan Jakarta, itu mah untuk yang penting kesimpulannya cuma satu, kalau ada itu pasti azab karena ada hak-hak Allah yang dihilangkan. Gitu. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pertemuan ke-10 akan sangat menarik karena kita ini umat Muhammad, kita lebih fokus. Ya? Kita ini umat Muhammad, bukan umat Sulaiman ataupun umat Ibrahim ataupun umat Musa. Kita ini umat Muhammad, maka fokus untuk memahami siapa Muhammad itu sangat penting. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.